Yos. Iya. Tadi Om Wei sempat nanya kan sebelum break tadi soal ramenya mentersangkakan si A, si B, si C itu bertebaran surat banyak ini karena tuduhan makar. Asal semua itu dalilnya itu kena dan benar, akan mau menerima orang. Tapi pada saat tidak dan diberlakukan yang kebetulan posisinya oposisi, pasti akan jadi masalah. Menurut pendapat saya begitu. Oh iya. Tetapi kalau memang benar, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Iya. Dalil. Tapi selama ini sudah sempat menelisik nggak itu kira-kira benar apa enggak? Ya memang kan banyak, kan ada namanya dalil-dalil undang-undang yang sumir gitu, yang multi tafsir gitu, itu anunya kan di situ kan, gitu kan, masalahnya kan di situ. Iya. Tapi yang penting bahwa orang itu harus diperlakukan adil, gitu siapapun dia kan gitu. Pada saat adil dan dia harus dihukum di penjara, nggak ada masalah, lakukan aja gitu. Tapi pada saat memang tidak pantas itu ya. Ya karena memang hukum harus tegakkan gitu prinsipnya. Itu prinsip. Nah baiklah, tadi sudah ngomong-ngomong soal politik, cukup dulu. Sekarang cerita soal profil beliau nih. Ini buku-buku Bang Yos nih. Ada buku, waduh, macam-macam sang pemimpin. Yang itu kan. Ini cerita tentara. Ini apa nih Bang Yos? Sampai Panglima. Ini dari terus cerita ini tentara saya Panglima. Kan judulnya oh ini cerita gubernur ya? Karena kalau saya jadikan satu. Gubernur DKI di masa sulit. Di era 5 presiden itu yang penting. Di era 5 presiden, bayangkan coba. Gitu. Mungkin Bang Yos di dunia ini belum ada ya gubernur yang. Dan jangan terjadi lagi di sini. Tapi kan enak dong. Kok enak piye? Nggak enak. Ya nggak enak ganti-ganti. Kan duitnya banyak Pak. Selalu ribut terus. Jadi kita itu nggak sempat membangun yang benar, berpikir yang anu. Selalu prioritas saya itu periode pertama saya menjabat 97 sampai 2020, saya hanya survive saja. Kerusuhan Mei 98 itu dampaknya luar biasa terhadap ibu kota. Ekonomi lumpuh, pelaku ekonomi pada eksodus semua. Lalu yang paling gawat itu orang jadi liar semua dengan reformasi itu. Jadi demokrasi itu diterjemahkan apa saja boleh gitu. Wah mati kan apa boleh-boleh, jarain toko juga boleh. Lah mengendalikan orang gini kan tidak mudah. Itulah gubernur di 5 presiden dan di 5 situasi paling sulit di Republik ini Pak ya. Iya betul. Iya itu soal gubernurnya. Nah ini ada juga cerita beliau soal di ketentaraan loh, jangan lupa. Lu bayangin coba profilnya coba. Bang Yos ini sudah berkecimpung di tentara selama 30 tahun. Ya Bang Yos? Iya. 25 tahun diantaranya tergabung dalam pasukan elit Kopassus ya. Kopassus, Kostrat. Jadi saya itu pakai baret merah 3 kali, pakai baret hijau 2 kali. Wow. Udah pindah-pindah selama 25 tahun itu. Ini bener ini the field general lapangan betul ini ya. Bukan lapangan tembak sih. Nah, ini Bang Yos, ada di buku ini kan cerita Bang Yos itu kalau waktu muda aktif di militer dulu, Bang Yos banyak melakukan tugas-tugas yang berisiko tinggi. Salah satunya adalah tugas di Aceh untuk menangkap Panglima GAM. Dan hebatnya ini, dalam operasi Sandi Yuda tersebut, Bang Yos menangkap mereka tanpa menembakkan sebutir peluru pun. Ya. Bener gak ini Bang Yos? Bener. Gimana ceritanya? Perang waktu itu bertempur gak pakai peluru. Waktu itu GAM itu tidak sekuat sekarang gitu. Senjata-senjata kuno juga terbatas gitu ya. Tetapi secara politik kuat sekali gitu kan. Ya secara politik kuat. Karena itu tetap saja harus dianukan. Karena itulah waktu itu kan cerita ini tahun berapa ya, aku jadi terus pernah 7 berapa gitu ya, 78 lah mungkin ya. 78. Saya pangkat mayor baru naik pangkat dikirim ke sana. Ini tugas saya yang kelima gitu. Dan yang terakhir habis itu kan kalau di Kopassus pangkat letkol terus di atasnya kolonel itu sudah sulit kecuali membawa pasukan besar. Operasi di Kopassus itu memang dibatasi paling lama harus 10 bulan. Lebih dari itu kena tekanan mental di sana itu bisa begini kan. Karena 10 bulan mesti ditarik dia. Nah aku 10 bulan balik. Lah lihat anakku udah gede kayak begitu kan. Wah, terus kenal bapaknya nggak itu? Wah, aku panggilnya apa Pak D gitu. Setan. Oh iya. Yes. Kalau tugas yang paling mencekam dulu istilahnya hampir merenggut nyawa Bang Yos itu di mana waktu itu? Ya jujur ada nggak ada yang lebih dari di tim-tim lah. Saya kira tim-tim yang paling semua prajurit sering kesana apalagi Kopassus sudah ngalamin. Tapi waktu itu karena saya itu masih sangat terbatas kan. Waktu saya masuk kan juga hanya sedikit pasukan yang saya bawa gitu kan. Jadi
tekanannya besar karena mereka masih utuh, masih ada Portugis gitu kan. Jadi ini sulit untuk diceritain ya karena memang amat berat lah pada situ dan prajurit manapun tugas itu kan kalau mati dianggap pahlawan dong dia kan. Iya, Dapat bintang sakti kan. Ini kan masalahnya kan diakuin aja tidak kok mau. Tapi waktu itu Pak Gios, ini manusiawi tanya aja ini. Sempat takut mati gak waktu tugas gitu? Siapa orang nggak takut mati, gua juga takut. Tapi masalahnya kan kita mati dengan takut, terus anak buah kita lihat itu nanti jadi cerita panjang sekali kita ini pengecut gitu. Mending aku mati dengan berani kan gitu kan sama aja mati kan. Wow. Gitu kan. Itu sebuah pilihan. Tetapi kalau lo tanya takut apa enggak, ya aneh kalau nggak takut mati, gue takut juga kan. Tapi ya pada saat kayak gitu jangan mikir takut-takut lagi kan. Kita juga punya tanggung jawab anak buah kiri kanan kan.